Saya share screen dulu ya. Materi hari ini adalah matriks, determinan. Sudah siap ya? Apakah sudah terlihat screen saya? Udah, Bu. Sudah. Oke, saya mulai ya. Eh, saya menggunakan modulnya dari Universitas Esa Unggul tentang ini ya, aljabar linier, determinan matriks. Ini penyusunnya, ini fakultasnya. Oke, kita lihat dulu pengertiannya di sini ya. Aduh, ini mau saya hide. Ah, determinan dari matriks A. Oke, bicara tentang matriks. Di pertemuan sebelumnya saya udah tanya ya ke kalian. Ternyata ada yang sudah belajar di sekolah. Jadi matriks itu bentuknya seperti ini. Kayak bentuk eh, persegi ya. Persegi dengan ordo. Apa itu ordo? Ordo itu bentuk baris dan kolomnya. Jadi kalau disebutkan di sini matriks ordo 2 kali 2 ya berarti barisnya 2, kolomnya 2. Kayak gini. Ada bentuk ordonya nggak cuma 2 kali 2 ya, ada yang 3 kali 3, 4 kali 4. Nanti kita akan coba menghitung yang ordonya itu sampai 4 kali 4 ya. Oke, itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kita ke sini dulu determinan matriks. Apa sih itu matriks? Apa sih itu determinan ini ya? Jadi determinan dari matriks ini sering dituliskan seperti notasi ini. Seperti notasi mutlak ya. Garisnya ada dua. Menutup simbol A. Atau det dalam kurung A. Maksudnya adalah determinan A. Matriks itu isinya adalah unsur-unsur sistem persamaan linier. Bisa bentuk angka, bisa bentuk huruf, tergantung persamaan apa yang mau diselesaikan. Kalau untuk awal-awal biasanya angka dulu, biar mempermudah perhitungan. Nah, determinan berbeda dengan matriks dalam tiga hal, yaitu determinan unsur diapit dengan garis tegak, sedangkan matriks unsur diapit dengan tanda kurung. Kalau eh, apa ini ya, determinan unsur diapit dengan garis tegak, sedangkan matriks unsur, em, maksudnya kalau unsur itu dia dipecah ya, jadi udah nggak berbentuk kolom dan baris. Itu. Determinan selalu berbentuk bujur sangkar. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. M sama dengan N. Kalau nggak bujur sangkar, dia nggak bisa dihitung determinannya. Harus berbentuk persegi. Atau baris dan kolomnya sama. Determinan mempunyai nilai numerik. Sedangkan matriks tidak. Jadi determinan hasilnya adalah angka. Kalau matriks bisa campuran ya. Bisa bentuk aljabar, huruf. Oke, ini nilai numerik dari suatu determinan. Caranya seperti ini. Jadi, disebutkan matriks A sama dengan A, B, C, D. A dan B itu adalah baris pertama. Sedangkan C dan D itu adalah baris kedua. Sedangkan A dan C itu adalah kolom pertama. B dan D itu adalah kolom kedua. Ya, jadi bisa dipahami ya. Mana baris, mana kolom. Kalau baris itu mendatar, kalau kolom itu dari atas ke bawah, menurun. Determinan dari matriks ordo 2 kali 2 adalah, nah ini adalah rumusnya. Ini rumus dari determinan, yaitu kali silang aja. A dikali D, dan, sorry ini ada yang salah nih, C kali B. Ini B ya. Nah, B. Ya, jadi kali silang. A dikali D,
terus dikurang C dikali B. Itu adalah rumus determinan. Atau juga menuliskannya dalam bentuk matriks seperti ini. A11, A12, A21, A22. Maksudnya apa? A11 itu adalah baris pertama kolom ke-1. Sedangkan A12 itu adalah baris pertama, baris ke-1, dan kolom kedua. A21 adalah baris kedua kolom ke-1. A22 adalah baris kedua kolom kedua. Ya. Sehingga nilai determinan dari matriks A adalah sudah dikalikan, kali silang, lalu dikurang. Contoh, diketahui nilai metrik B adalah 2, 3, 4, 5. Berarti baris pertama kolom pertama adalah 2, baris kedua kolom ke baris pertama kolom kedua adalah 3, baris kedua kolom pertama adalah 4, dan baris kedua kolom kedua adalah 5. Kali silang, 2 kali 5, 10, 4 kali 3, 12. Berarti 10 dikurang 12 sama dengan minus 2. Bisa dipahami ya, determinan ordo dari matriks 2 kali 2. Contoh nomor 2, ini juga sama caranya, berarti minus 3 kali 6 adalah minus 18, 5 dikali minus 1 adalah minus 5, cuman karena ini ketemu minus lagi di sini, ya, jadi dia berubah tanda plus. Sehingga minus 18 dikurang minus 5, sehingga menjadi minus 18 ditambah 5 sama dengan minus 13. Itu nomor 2. Nomor 3 ini juga 8 sama plus 10, 18 ya. Segampang ya. Matriks determinan 2 kali 2. Ini juga sama, hasilnya berarti 4 sama minus 6 minus 2, nomor 5 juga 24 sama minus 24. Oke. Soal. Oke, saya minta nomor 1, jawabannya berapa? Tulis di kolom chat. Yang tercepat saya masukin poin kuis. Nomor 1. Oke, udah ada siapa yang menjawab? Yang pertama, Nayaka. 3 kali 5, 15. 15 dikurang 6, 9. Oke. Nayaka saya catat ya. Hmm. Sekarang nomor 2. Yuk, yang tercepat. Ini udah ke-spill soalnya. Saya scroll up dulu. Nomor 2. Tercepat Jovin minus 22. Berarti min 8 min 2 itu plus 16 sama min min 6 ya. Entar dulu. Min kan 16 ya. Saya tulis aja deh. Yang nomor 1 ya. 15 dikurang 6 sama dengan 9. Terus nomor 2 itu 16 dikurang minus 6. Hasilnya 22. Berarti bukan minus 22. 22 Bu Muhammad Sultan. Oke. Saya catat namanya ya. Muhammad Sultan. Oke. Nomor 3 ya. Ini dia. Yo, yang tercepat. Lakisa minus 68. Kita hitung ya. 2 kali 6. 2 kali. Sorry ya, ini saya pointer sama mouse ini beradu. Jadi agak lama. 2 kali minus 6 minus 12. Dikurangin 56. 7 kali 8, 56 kan? Ya. Sama dengan minus 6.
8. Oke, Lakisa. Nomor 3 yang tercepat. Sekarang kita ke nomor 4. Oke, nomor 4. Yuk, -70 Raja Izatel. Kita cek. Jovin -10. Oke, siapa yang benar nih? 4 dikali -10, -40. Dikurangin -30. Berarti -10, Jovin yang benar. Jovin K. Soal nomor 4. Oke. Ya benar kan? -10? Ya benar. Oke. Sekarang kita ke, oh, ada yang jawab 10, ada yang -10, ada yang -70. Oke. Kita ke nomor 5 ada nggak nih? Oke, yuk. Nomor 5. Oh, masih ada tuh. Nomor 6. Nomor 5. Yang udah Nayaka Sultan Lakisa Jovin. Oke, 15. Cipto. Kita cek. -3 sama -15 berarti 45. Positif ya. -6 dikali -5 berarti positif juga. 30. Hasilnya 15. Cipto. Oke. Cipto Dwi Kusukmana. Nomor 5. Jawabannya 15. Oh, 15 semua yang jawab. Tapi yang paling cepat Cipto ya. Oke. Nomor 6. Oh, masih ada nomor 7. Yuk. -28 Irsandi Sarah. Saya cek dulu. -28. 15 dikali -2 itu -30. Dikurangin 2 dikali -1 -2. Jadi jawabannya adalah -30 ditambah 2. -28 Irsandi Sarah. Yang saya catat. Oke. Lanjut. Nomor 7. Oh, nomor 8 masih ada. Yuk, nomor 7. Saya sama Cipto bener sih, tapi yang paling cepat Irsandi ya. Ferdi Fabian. Bangun. Kita cek. 0 kali 1, 0. Dikurangin 2 dikali -3, -6. Berarti jawabannya 6. Ferdian Mbak Fabian jawabnya -6 apa 6? Ini minusnya ada di atas. Raden Riki. Ini 6 apa -6 nih, Ferdi Fabian. Kalau -6 salah. Raden Riki 6. Udah deh, saya kasih aja. Ferdi Fabian sama Raden Riki ya. Jawabannya adalah positif 6. Ya, gimana? Tadi siapa yang open mic? Makasih, Bu. Kenapa? Terima kasih, Bu. Oh, iya sama-sama. 2 ya, Ferdi Fabian. Ntar saya ketik dulu. Ferdi Fabian sama Raden Riki. Untuk Ferdi Fabian, kalau jawabnya -6, hati-hati ya. Oke, hati hitungnya. Sekarang nomor 8. Yuk. Oh, ini banyak juga yang jawabannya benar. Nomor 7 tadi, 6. Bunga 18. Kita cek.
3 kali 4 12. Min 6 kali min 5 30 ya. Berapa tuh? -18 jawabannya. Oh. Bentar anak saya bangun. Eh, -18. Bunga jawabannya 18. Bunga. Coba saya scroll ke bawah. Ada yang minus nggak? 42, Riki. Perhitungan saya benar kan? 3 kali 4 12. Minus. Min 6 kali min 5 kan positif 30. Iya, harusnya jawabannya -18. Ini 42. Elang 18. Adrian Abisaka -18. Ini Adriana bisa kan ngetik setelah saya mencari jawabannya atau saya kasih dua deh. Bunga sama Adrian Abisaka deh. Dua ya. Bu, makasih Bu. Iya. Bunga hati-hati hitungnya ya. Bunga sama Adrian Ya Bu. Abisaka. Eh, ini masih ordo 2 kali 2 ya. Jadi masih seru sih. Kita belum masuk ke Sarus, belum masuk ke faktor, belum masuk ke operasi baris elementer. Nggak apa-apa, saya ini dulu. Brainstorming dulu, nomor 9 yuk. Bunga nggak kepencet minusnya, Bu. Azril 10. 7 kali 0, 0. 0. Ntar saya pakai pensil dulu. 0 dikurang -10. Jadinya positif 10. Azril. Saya ketik ya. Azril Fahrezi. Jawabannya 10. Nomor terakhir kayaknya nih. Yuk, nomor terakhir. Tuh, tuh. Oh. Reinhard 3. Kita cek ya. Oh, angkanya besar nih. 14 kali 15. 16 kali 15. Saya hitung manual aja. 14 kali 15. 4 kali 5 20. 0 naik 2. 1 kali 5 5. 5 tambah 2 7. 4 kali 1 4. 1 kali 1 1. Tambah. Jadinya 0. 7 tambah 4 11 naik 1 2. 210. Berarti 14 kali minus 15 minus 210. Aduh. Dikurangin. Dikurangin 16 kali 15. 16 kali 15. Kali 6 kali 5, 30. 0 naik 3. 1 kali 5, 5 tambah 3 8. 6 kali 1, 6. 1 kali 1, 1. Jadinya 240 ya. 8 tambah 6, 14 ya. Jadi minus, ini positif ya, 16 sama 15. Jadinya minus 240. Sama dengan minus 450. Oh iya. 14 kali min 15 itu, ya minus 210. Ini positif. Benar nggak itu hitungan saya? Coba ada yang jawab. Sama nggak? Oh, 10. 10. Minus 450. Ada nih, Raja. Bunga. Banyak. Ada yang jawab 241. Oh iya, udah. Berarti yang tercepat tadi siapa tuh? Raja. Raja udah belum tadi?
Raja. Belum ya? Oke. Raja ya. Raja Izatel. Oke. Bener kan hitungan saya? Minus 450 ya benar. Udah. Oke. Itu adalah kita close quiznya ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ada banyak nih sekitar 10, 11, 12, 13 orang yang masuk ke poin kuis. Oke, sampai tadi ada pertanyaan tentang cara menghitung determinan 2 kali 2 matriks. Kalau tidak ada, saya lanjut ke perhitungan matriks ordo 3 kali 3. Ini adalah matriks 3 kali 3 ya. A11, A12, A13. Ini adalah baris pertama, baris kedua di bawahnya. Sebentar ya. Sorry. Oke, saya lanjut lagi ya. Matriks ordo 3 kali 3. Jadi di sini ada barisnya 3, kolomnya 3. Kalau ini A32 berarti kita bacanya adalah baris ketiga, kolom kedua. Ya. Jadi yang disebut adalah barisnya dulu. Oke, yang ini determinan ordo 3 kali 3 caranya bukan yang seperti tadi, tapi dia ada dua cara. Yang pertama adalah metode Sarus, yang kedua adalah minor dan kofaktor. Ini adalah dua cara yang berbeda, tapi jika dibuktikan hasilnya akan sama. Oke, kita ke metode Sarus dulu. Jika kita memiliki matriks berdimensi 3 kali 3 seperti di bawah ini, maka jika kita menggunakan metode Sarus, caranya adalah tambahkan dua kolom pertama matriks pada sisi kanan matriks. Jadi, sisi dua kolom pertama ya, dua kolom pertama kan berarti yang ini kolom pertama sama kolom kedua. Ini kita sisipkan di sini, di sebelah kanan matriks, di luarnya. Jadi di sini kita tulis adalah seperti ini ya. A11 ini di sebelah ini. A11, A12, A21, A22, A31, A32. Tuh, langkah pertama kita tulis dulu angkanya. Langkah kedua kita kalikan. Jadi kayak bentuk hujan ya, miring dia. Miring dari atas ke bawah. Nah, kalau yang dari kiri ke kanan, itu dia nilainya positif. Ya, kita kalikan. Berarti A11 dikali A22 dikali A33. Nilainya positif ditambah. Sekarang yang kedua. A12 dikali A23 dikali A31. Ditambah lagi yang ketiga. A13, A21, A32. Ya, dari kiri ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ini ya. Oke. Terus yang kedua, dari kanan atas ke kiri bawah, nilainya negatif. Jadi A11 dikali A23 dikali A32, ini minus. Yang kedua, A12, sorry, mana sih panahnya? Oh, sorry, A13 ini ya. A13 dulu nih. Nah, ini dulu, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, jadi yang pertama itu A13, dia nulisnya paling belakang malah. A13, A22, A31. Yang ini yang pertama. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Di taruhnya di belakang, perhitungannya akan sama. Yang kedua adalah A11,
A23, A32. Ini yang kedua, minus. Ini jangan lupa dalam kurung ya. Nah, ini juga dalam kurung semua. Jadi perkalian dulu yang dihitung. Baru operasi penjumlahan atau pengurangan. Terus yang ketiga A12, A1, A21. Oh, yang ini nih tadi A11, A23, A32. Terus yang ketiga ini ya. A12, A21, A33. Tuh. Sebenarnya nggak masalah sih urutannya di mana aja. Perhitungannya akan sama. Ya, jadi gitu. Dari kiri atas ke kanan bawah sebanyak 3 kali. Harus 3 angka ya. Kalau 2 angka berarti ada yang salah perhitungannya. Terus dari kanan atas ke kiri bawah. 3 angka juga. Sebanyak 3 kali. Contoh. Oke, kita ke contoh ini. Diketahui matriks A, baris pertamanya ada -3, 4, dan 2. Baris keduanya ada 2, 1, 3. Dan baris ketiganya ada 1, 0, dan -1. Tentukan nilai determinan matriks A. Kita pakai metode Sarus yang tadi. Jadi caranya gimana? Kita hitung ya. Yang lain juga sembari hitung silakan. Oke, ini kita tulis dulu di sebelah kanan berarti -3. Terus 2, 1. Yang ini 4, 1, dan 0. Oke, kita dari kiri atas dulu ke kanan bawah. Berarti 3, 1, dan -1. Berarti sama dengan -3 dikali 1 dikali -1. Sebentar. Oke, kita mulai lagi ya. Mana tadi pensil? Pointernya mana? Oh, ini nih. -3, 1 sama -1 ditambah 4 kali 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 0. Sembari cek ya, saya perhitungannya langsung interupsi aja kalau ada yang salah. Terus 2 kali 1 kali 1 dikurangin -3 kali 3 kali 0 dikurangin 4 kali 2 kali -1. Sama dengan yang pertama -3, 1 sama -1 jadi +3. Ditambah 12, ditambah 0, dikurang 2, dikurang 0, dikurang -8. Sama dengan 3 tambah 12, 15. 15 tambah 0, 15. 15 dikurang 2, 13. 13 dikurang 0, 13. 13 ditambah 8 jadi 21. Kita cek jawabannya, benar nggak? Hore, benar. 21. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan, langsung open mic aja ya. Nomor 2. Yuk, cari. Yang tercepat, poin kuisnya saya kasih poin 2. Soalnya ini tingkat ketelitiannya lebih tinggi daripada yang tadi ya. Saya sambil pantau chat.
Apa tadi Reinhardt kok saya nggak disebut, Bu? Nggak, nama kamu kayaknya nggak ada tadi. Sultan tadi, Sultan ada nomor 2. Wah, pada cepet banget ini ngitungnya. Bunga minus 270. Rasio minus 270. Bareng nih. Kita cek ya. Saya nggak ngitung ya, saya lihat aja jawabannya. Wih, benar. Siapa tadi? Bunga sama Muhammad Rasya. Saya kasih poinnya. Kuis 2. Bunga dan Pak Muhammad. Oke, oh ya, Muhammad Rasya. Oke, good job. Ada lagi nggak? Makasih, Bu. Sama-sama. Yo, siapa yang mau lagi? Nomor 3. Tentukan determinannya. Caranya sama kayak tadi. Sebenarnya ada kalkulator ya. Nanti saya cek deh di Google. Saya kayaknya pernah lihat di Google tuh ada kalkulator matriks. Bisa nih buat kelompok 1 kalau mau bikin jurnal nanti. Determinan matriks menggunakan Sarus, minor kofaktor, dan kalkulator digital. Nomor 3. Siapa yang tercepat? Nol. Nah, ya Kak bertanya apakah nol? Aneh ya kalau matematika jawabannya nol ya. Biasanya kan panjang, angkanya besar. Kok nol? 3 orang nih. 4. Ya udah ini sama nih jamnya. 4 orang. Cek ya. Apakah jawabannya nol? Benar, nol. Oke, 4 orang deh. Naya Kak, siapa tuh? Bunga, Dinda, sama Reinhard. Reinhard. NCS tuh apa panjangannya Nathanael ya? S-nya Marga kan ya? Saya lupa ada di absen. Reinhard. Yang dipanggil Ciko bukan ini? Reinhardnya. Iya, iya bukan. Reinhard. Saya udah lama nggak ngajar kalian kan 3 bulan jadi lupa. 4 orang ya. Poinnya 2. Yang lainnya terima kasih. Kita lanjut. Oh ya, Hafiz. No. Oh iya. Mau kuis lagi? Yuk, nomor 4 yuk. Satu lagi. Yang lain jangan mau kalah. Ayo.
Oh ya, saya belum absen ya. Udah setengah 9. Sembari absen aja ya. Sembari nunggu. Saya... Oh, ini udah ada yang jawab. Oh, banyak. Waktunya sama semua lagi. Sama... Oke, sampai Dinda ya. Saya stop. Oke, wow banyak. 21 semua. Waktunya hampir sama semua. Oke, kita cek ya. Benar, 21. Selamat. Kalian berarti sudah paham, sudah mengerti, sudah bisa menghitungnya. Saya catat dulu dari Bunga. Bunga, Rasya, Cipto, Muhaimin, Hafiz, Lakisa, Jovin, Raden Riki, Raja, Sultan, Ciko, Raja, Sultan, Rain, Dinda. Oke, terima kasih. Udah ya, kita scroll lagi ke bawah. Udah, oh banyak nih. Nah, sekarang tadi metode Sarus. Jadi dia ada dua cara, ada metode Sarus dan metode minor cofactor. Minor cofactor itu yang nemuin si Laplace loh. Jadi nanti kita akan ada bab Laplace juga. Jadi dia ilmuwan matematika. Oke, kita ke metode yang kedua, menghitung determinan matriks ordo 3 kali 3. Metode Sarus yang telah kita pelajari hanya berlaku untuk matriks yang berdimensi 3 kali 3. Ya, tidak berlaku di orde 2 kali 2 ataupun orde yang lain. Metode Sarus tidak dapat digunakan untuk dimensi lebih tinggi. Kalau dimensinya lebih tinggi ya kita pakai cara yang lain, yaitu dengan cara yang ini, minor cofactor. Ya, ternyata dengan menutup baris-baris dan kolom tertentu, determinan suatu eh, matriks akan terdiri atas beberapa determinan bagian atau subdeterminan. Determinan bagian ini dinamakan minor. Suatu minor secara umum dilambangkan dengan notasi M besar. I dan J. I-nya adalah baris, J-nya adalah kolom. Penentuan determinan berbasis baris matriks menghitung determinan suatu matriks menggunakan salah satu baris matriks. Jika diketahui suatu matriks A berukuran N kali N, nah ini adalah bentuk matriksnya ya. N-nya mungkin bisa tak terhingga atau lebih dari 3. Yang nanti akan kita hadapi adalah matriksnya yang 5 kali 5. Maka determinan matriks A, yaitu dengan cara det dalam kurung A sama dengan sigma dari N sampai J sama dengan 1, yaitu A, I, J adalah baris I dan kolom J dikali minus 1. Ini rumus ya, mohon dicatat. Untuk mencari determinan matriks ordo yang lebih dari 2. Bisa 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3, 5 kali 5, 4 kali 4. Bentuknya persegi. Baris dan kolomnya harus sama. Nah, ini rumusnya mau dicatat. Dikali minus 1 pangkat IJ. Jadi baris dan kolomnya ditambah. I tambah J. MIJ, minornya. Apa sih Bu minor? Saya masih belum paham. Oke, kita scroll ke bawah. Jadi minor itu, contoh ya, minor M11 adalah minor dari unsur A11. Diperoleh dengan jalan menutup baris ke 1 dan kolom ke 1. Tutup aja pakai tangan.
Pakai jari, maksud saya, pakai jari telunjuk. Jadi baris pertama ditutup pakai jari telunjuk, terus kolom ke satu ditutup pakai jari telunjuk. Misalkan nih, saya scroll up ke atas lagi ya. Nih, misalkan matriks ini. Cara mencari minor M11. Jadi tutup pakai jari telunjuk kalian. Baris pertama ini kalian tutup. Kolom pertama kalian tutup. Dapatlah ini minornya. Nah, ini adalah minor satu, satu. Ditutup, ya. Kalau misalkan minor, saya ganti soalnya sekarang. Misalkan minor matriks B ini minor satu 3. Berarti mana yang ditutup? Baris pertama, kolom ketiga. Inilah minor M13. Ya, tutup pakai telunjuk kalian. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Ini agak sulit ya caranya daripada Sarus yang tadi. Sarus mah pada cepat ngitungnya. Ini harus teliti. Metode minor dan kofaktor. Nah, ini rumusnya dicatat. Ini rumus. A, I, J. Misalkan kita mau mencari baris pertama, kolom ke pertama berarti ya A11 dikali dalam kurung minus 1, I-nya ganti 1, J-nya ganti 1 jadi 1 tambah 1, MIJ-nya ganti jadi M11. Ya, itu dari determinan A. Jadi terserah mau yang mana, mau M12, M13 ya untuk mencari determinan A. Oke, kita ke contoh soal. Contoh. Tentukan determinan matriks berikut menggunakan minor dan kofaktor pada baris ke satu. Perhatikan, ini bukan sarus. Ya, kita hitung bersama. Pertama, karena yang diminta adalah minor kofaktor pada baris ke satu. Oh ya, udah berarti jelas M satu satu terus M12 sama M13 ya. Jadi ada 3. Karena dia bilangnya baris ke satu. Nggak disebut baris ke satu, kolom ke satu, baris ke... Enggak, berarti semua kolom. Berarti di situ M11, M12 sama M13. Ya. Oke, ini matriksnya. Rumusnya, tadi kan rumusnya apa? Det A, A, I, J, dalam kurung minus satu, tutup kurung I, tutup kurung pangkat I ditambah J, dikali minor I, J. Itu rumus yang tadi. Nah, kita mulai menghitung. Det A sama dengan, di det A sama dengan, oke, sekarang A11 dulu. A11 berapa angkanya di situ? Berarti yang baris pertama sama kolom pertama. Satu kan? Berarti satu, satu dikali dalam kurung minus satu pangkat IJ. Berarti kan satu satu ya. Satu ditambah satu. Dikali MIJ, M11. M11 yang mana? Yang tadi saya katakan. Tutup baris pertama, tutup kolom pertama. Berarti sisanya adalah 4, min 1, min 2, sama 0. Ini kita ganti. Saya hapus M11-nya. Menjadi bentuk matriks. 4, min 1, min 2, dan 0. Ya, itu yang pertama M11. Ditambah sekarang yang M22, M12. Ditambah masukkan rumus yang tadi AIJ. Berarti A12. A12 itu yang eh baris pertama kolom kedua berarti 5 ya. Berarti ditambah 5 dikali minus 1. Minus 1 rumus.
pangkat I plus J. I-nya berarti 1 ditambah 2. Dikali minornya, minor 1, 2. Tadi gimana caranya? Minor 1, 2 berarti tutup baris pertama, kolom ke 2. Berarti sisa 2, 0, min 1, 0. Ya, itu adalah M12. Satu lagi, M13. Berarti adalah angka di baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga, berarti 0. Tulis 0 dikali dalam kurung minus 1. Minus 1 adalah rumus. Pangkat I plus J. I-nya 1. J-nya 3. Ya, dikali masukkan matriks minor 1, 3. Berarti tutup baris pertama dan kolom ketiga. Sisanya adalah 2, 4, 0, min 2. Oke. Ya, sekarang kita hitung. Sama dengan. Oke. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu dia 1 minus 1 pangkat 1 plus 1 berarti kan 1 dikali minus 1 pangkat 2. Nah, kalau pangkatnya genap berarti hasilnya positif. Minus 1 pangkat 2 berarti hasilnya positif 1. Ya, minus 1 kali minus 1 kan sama dengan 1. Berarti 1 dikali, nah yang di dalam kurung, yang di dalam matriks ini, matriks minor 1, 1 ini, dideterminankan 4 kali 0 sama minus 1 dikali minus 2. Saya tulis ya. Yang pertama dulu M11 tadi. Jadinya 1 dikali minus 1 pangkat 1 plus 1, 2. Terus determinan dari minor 1, 1 tadi. 4 dikali 0 dikurangin minus 1 dikali minus 2. Tutup kurung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ditambah. Sekarang yang kedua, yang minor 1, 2. 5 dikali minus 1 pangkat 1 plus 2. Berarti 5 dikali minus 1 pangkatnya 3 kan? Berarti 5 dikali minus 1 pangkat 3. Terus determinan dari minor 1, 2. Berarti 2 dikali 0 sama minus 1 kali 0. 2 kali 0 dikurang minus 1 kali 0. Oke, itu yang M12. Sekarang M13. Mana saya tulis? Di sini ya. Bawah sini ya. 13 berarti 0 ditambah 0 dikali minus 1 pangkat 1 tambah 3, 4. Ya. Terus determinannya dari ini. 2 kali minus 2 dikurang 4 dikali 0. Ya. Berantakan. Sama dengan, gimana saya lanjutkan? Sini aja ya. Berarti yang pertama 1 dikali minus 1 pangkat 2. Berarti 1 kali 1, 1. 1 dikali. Yang ini 4 kali 0, 0. Terus ini dikurang. Minus 1 dikali minus 2 berarti positif 2. 0 dikurang positif 2 berarti minus 2 ya. Nah, ditambah sekarang yang M12. 5 dikali minus 1 pangkat 3 ini ganjil ya. Jadi kalau pangkat 3 hasilnya negatif. Atau maksudnya adalah min 1 dikali min 1 dikali min 1. Min 1-nya ada 3 kali. Berarti 5 dikali minus 1 dikali yang ini. 2 kali 0, 0. Dikurangi dalam kurung minus 1 kali 0, 0. Ya udah berarti 0.
Oke, yang ketiga M13. 0 dikali -1/4, berarti 0 dikali -1/4 itu kan berarti 1 ya, karena pangkatnya genap, jadi hasilnya 1. Dikali, dikali apa dikurang? Iya dikali ya, dikali 2 kali -2 adalah -4, berarti -4 dikurang 4 kali 0 ya 0. Oke, sama dengan 1 kali -2, -2. Ditambah 5 kali -1, berarti -5. Itu ada nolnya ya? Sorry. Berarti 0 hasilnya. 0 ditambah 0 kali 1 kali -4, berarti 0 juga. Jawabannya adalah -2. Wah, panjang. Kita cek jawabannya. Yeay, saya benar. -2 ya. Metode minor dan kofaktor seperti itu. Kalian coba pakai Sarus. Insya Allah jawabannya sama. Ini matriksnya coba 1, 5, 0. 2, 4, -1, 0, -2, 0. Ada nggak di atas? 1, 5, 0. 1, 5, 0. Nggak ada ya. 3, 4, 2. Ya, nantilah kalian coba sendiri ya. Dan buktikan hasilnya sama atau tidak. Oke, ini juga sama pakai minor kofaktor ya. Ini adalah M1. Ini berapa nih berarti? 1, 1, -2, 1. 1, 1, -2, 1. Berarti minor 1, 1 ya. Ini berarti minor 1, 2. Ini minor 1, 3. -2, 1, -1, -2. Ya, minor 1, minor baris 1. Nanti coba juga dengan minor 2. Ya, saya scroll dulu ke bawah. Ini masih sama juga ya. Minor 1, 1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita absen dulu ya. Jadi hari ini yang kita pelajari ini determinan. Kita mulai dari koseknya Jovin dulu. Ini adalah, sebentar sebelum presensi saya mau kasih THR dulu ke kalian. Tugas hari raya. Latihan soal. Saya upload di GCR ya. Caranya yang tadi di atas sama ini. Jadi THR-nya buat kalian adalah yang nomor 1 dengan metode Sarus dan buktikan dengan metode minor dan kofaktor. Satu soal aja ya. Oke, nanti ditulis di buku catatan, difoto, dan diupload di GCR. Sekarang kita absen dulu. Saya stop share-nya. Kita ke presensi yang koseknya Jovin 24. Saya stop record dulu ya.